Ya Pak, sebelumnya pernah lagi enggak? Jadi oh enggak gitu. Yang kedua kalinya, dan ini kesempatan emas ya, bagi kita untuk banyak istifadah dari beliau. Dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan antum yang selama ini mungkin belum dapat jawaban. Kita orang ini kita dapatkan jawabannya dari beliau. Dan tema kita pada malam hari ini tentang perbuatan hamba ya, wal ibad, perbuatan hamba, perbuatan hamba dan perbuatan hamba dalam pandangan Ahlul Kalam, kemudian Hanabilah dan berendam kemudian Rasulullah Taala. Jadi karena waktu sudah malam ya, saya tidak panjang lebar, langsung saja kepada beliau. Maksud dan tempat kita itu kan di akan mungkin itu dulu ya bukan itu dulu saya dibuka pertanyaannya ya. Ini mungkin agak loading dulu ya. Oke, mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, qayyumus samawati wal ardh, al-insi wal jinni wal malaikati ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ashabihi wal mu'minin wa sara ala nahjihi wa tabata al-qadam syai'in. Ada sekian suami dan para ikhwas kalian bermata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita malam ini bisa berkumpul untuk mungkin kajian yang santai. Kalau temanya cukup berat. Saya awalnya diminta oleh Sahabat Fikri untuk bawakan tema ini dan dengan skop yang lebih luas lagi. Nah, kita persempit temanya supaya lebih spesifik, ya, lebih mudah dibahas. Dan itu pun sebetulnya masih sangat besar karena melibatkan banyak aspek ya yang perlu dibahas, sekaligus juga melibatkan banyak pihak. Kalau kita bicara soal akidah, itu kan ada daftar nama yang sangat banyak. Kalau kita bicara soal Asy'ariyah atau Asy'ariyah, itu juga ada banyak nama. Satu tokoh saja bisa cukup pelik kalau mengalami beberapa peralihan pendapat, apalagi ini banyak tokoh. Mungkin kita kaitkan juga dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi setidaknya nanti kita harapkan di kesempatan malam hari ini nanti saya itu lebih banyak di diskusi ya, supaya bisa saling bertukar informasi maupun pandangan, saling bertanya jawab, tapi perlu memang sedikit pengantar. Sehingga diharapkan nanti, dan saya rasa semua di sini tidak berangkat dari nol, tema ini walaupun jarang dijadikan sebagai judul di mata kuliah maupun kajian, tetapi setidaknya sudah sering berseliweran kita belajar akidah, juga kita menjalani mungkin pembahasan-pembahasan yang banyak berseliweran di media sosial terkait dengan pembahasan akidah maupun dengan sedikit banyak perdebatan para ulama mengenai tema ini yang pernah kita dengar atau kita ketahui. Oleh karena itu, untuk meringkas kita batasi itu 117. Maksimal seperti direncanakan kemarin kita percepat mungkin nanti supaya bisa lebih banyak tanya jawab. Jadi kira-kira nanti tolong saya diingatkan sekitar paling enggak jam 10 kurang seperempat. Yang kedua, tema ini karena pelik dan tema baru ya, saya belum punya presentasi lama karena diminta oleh Ustaz Fikri waktu masih dari
Mekah, dan ternyata kegiatan yang kami ikuti cukup padat. Dari kemarin datang ke Mekah belum sempat pegang laptop, dari pagi sampai maghrib itu penuh dengan kegiatan. Oleh karena itu saya bisa menyiapkan sedikit presentasi, nanti kita fokus saja di bagian-bagian yang menurut antum paling penting. Pembahasan kita ini mengenai af'alullah dan af'alul ibad. Memang pembahasan yang takosusi, ya, pembahasan yang bukan untuk orang awam, tapi sebetulnya punya kaitan erat dengan bagaimana orang awam itu memahami akidah ini. Karena nanti berkaitan dengan keyakinan dia seolah Allah, sikap dia di dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bagaimana dia menghadapi kehidupan, karena ada kaitannya erat dengan takdir, ada kaitannya erat dengan hikmah, ya, dan ada kaitannya erat dengan bagaimana dia memahami kehidupan itu sendiri. Jadi ini sebetulnya sangat penting output yang dihasilkan dari kajian kalau dimatangkan mengenai tema ini. Kita spesifikkan membahasnya dalam perspektif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah secara khusus, kemudian Hanabilah secara umum, ya, dan dibandingkan juga dengan Asy'ariyah sebagai salah satu kelompok mutakallimin yang paling dominan sepanjang sejarah, khususnya dalam interaksinya dengan Ibnu Taimiyah dan Hanabilah rahimahumullah. Jadi saya akan sedikit nanti membahas sesuai urutan di presentasi ini. Presentasinya memang tidak bisa disiapkan dengan sangat rapi dan lengkap, tapi kalau tidak nanti kita ambil bagian-bagian paling penting. Nah, sebelum itu saya perlu berikan kata kunci, ya. Kalau kita membahas perbuatan Allah, membahas perbuatan hamba, berarti kita perlu paham dulu perbuatan itu sebetulnya apa. Lalu di dua topik tadi itu ada dua atau tiga kata kunci. Ini penting. Ada dua atau tiga pertanyaan yang perlu harus kita sampai ke jawabannya. Yang pertama soal perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya ada dua atau tiga pertanyaan. Yang pertama adalah apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang menyandang perbuatan? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disepakati oleh umat Islam punya perbuatan. Tapi perbuatannya Allah ini ada pembahasan nanti secara detailnya gitu. Apakah perbuatannya Allah itu ada ataukah sekedar bayangan? Lalu kalau dia ada, apakah dia disandang Allah ataukah di luar diri Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini pertanyaan sangat penting karena akan membelah dan membagi sekian banyak sektor. Ya, dari satu pertanyaan kunci. Jadi kembali lagi pertanyaan kunci pertama apa? Apakah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang ada dan disandang oleh Allah? Pertama. Yang kedua, apakah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikehendakinya atau tidak? Mungkin sekilas agak naif pertanyaannya, ya. Masa perbuatan tapi nggak dikehendaki? Tapi banyak sekian persen pemikir zaman dulu itu menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya perbuatan tapi tidak menghendakinya, atau dianggap bahwa menghendaki perbuatan tapi tidak menyandangnya. Nanti kita bahas. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, apalagi dalam kaitannya dengan tadabbur keimanan kita, adalah apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbuat dengan tujuan atau tidak. Ya, ada pembahasan rincian tujuannya itu tujuan yang jenis apa? Ini tiga kata kunci. Pertama, apakah Allah menyandang perbuatan? Yang kedua, apakah perbuatan Allah itu dikehendakinya? Ya. Yang ketiga apa? Apakah perbuatannya itu punya tujuan? Kemudian perbuatan hamba. Tidaknya juga ada dua atau tiga pertanyaan. Pertama adalah apakah hamba itu adalah pelaku dari perbuatannya? Orang berjalan, orang duduk, orang tidur, orang sholat, orang berbicara, orang melakukan ketaatan atau naudzubillah kemaksiatan, apakah orangnya itu adalah pelaku dari perbuatan-perbuatan tersebut? Ataukah jangan-jangan pelakunya bukan dia?
Misalnya dianggap pelakunya itu Tuhan, pelakunya itu adalah, atau bahkan dianggap tidak ada pelakunya. Ini mungkin juga pertanyaan yang naif ya. Tapi sebetulnya itu jadi bahasan panjang selama berabad-abad oleh banyak orang. Apakah si hamba itu adalah pelaku dari perbuatan yang dia sandang atau tidak? Kalau bahwa si hamba menyandang perbuatan itu sudah jadi kesepakatan. Yang kedua, apakah perbuatan si hamba itu diciptakan atau tidak? Ataukah bukan? Terus kalau dia makhluk, penciptanya siapa? Ini pertanyaan yang kedua. Jadi apakah perbuatan hamba itu ciptaan Allah? Intinya. Kemudian pertanyaan ketiga yang tidak kalah penting, ini untuk menjawab berbagai macam kebimbangan orang dalam masalah takdir kehidupan syariat adalah apakah perbuatan hamba tersebut diridhoi oleh Allah atau tidak? Mungkin orang dengan spontanitas ya, dengan akal segarnya mengatakan ya perbuatan hamba tergantung lah. Kalau sholat diridhoi, kalau diridhoi. Tapi tidak sesederhana itu pembahasannya di kalangan mutakallimin ya, maupun di kalangan ahlul hadis ataupun ahlus sunnah yang berinteraksi dengan kalangan mutakallimin, karena ada kerumitan-kerumitan ya. Ada kerumitan apakah menghendaki itu sama dengan meridhoi ataukah berbeda dan seterusnya. Sudah kebayang rumitnya? Baik, ini saya minta antum aja ya untuk gerakan, karena ini PDF kan? Yang PDF bukan PPTX. Ya udah, kalau PDF langsung saja. Yang pertama, ini sekedar pengantar. Jadi Hambali atau Hanabila itu kan nisbat ke Imam Ahmad. Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Jadi kakek beliau namanya Hambal. Dia juga punya kerabat, tidak salah sepupu namanya Hambal juga. Sehingga mazhabnya disebut sebagai mazhab Hambali. Mazhab Hambali dikenal sebagai mazhab Hambali dalam fikih maupun Hambali dalam akidah, karena imamnya sama-sama tokoh yang sama. Walaupun mazhab Hambali dalam akidah Imam Ahmad itu sekedar representasi dari para ulama Ahlus Sunnah atau Al-Habis sebelumnya. Secara kronologis, untuk memudahkan pemetaan pemikiran, terutama dengan judul ini, saya bisa bagi yang pertama adalah murid-murid langsung Imam Ahmad. Ya, Abdullah, Soleh, Al-Asram, Abu Bakar Ibn Hanif itu, kemudian Harb Al-Kirmani, kemudian Imam Abu Dawud, dan yang lain-lainnya. Itu kan murid-murid langsung yang biasa mengutip riwayat-riwayat dari Imam Ahmad. Dan kita tidak menemukan imam mazhab yang sedemikian banyak murid-murid yang mengutip ucapan-ucapan beliau walaupun tidak ditulis dalam kitab seperti Imam Ahmad. Luar biasa, padahal beliau tidak suka ucapannya itu didokumentasikan. Ternyata jadi makin banyak. Dan beliau imam terbesar di kalangan sampai saat itu yang ucapan-ucapannya dalam bidang akidah banyak dikutip dan dinukil oleh para murid-muridnya. Mulai dari tadi murid-murid yang sudah disebutkan, Al-Maimuni dan seterusnya. Bahkan beliau punya banyak risalah yang dinyatakan sebagai perkataan Imam Ahmad ya, di murid-muridnya. Ya, risalah Abdus, kemudian dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah penerus dari murid-murid Imam Ahmad itu sampai masa Ibnu Taimiyah. Mulai dari terutama adalah Al-Fallal yang merupakan tokoh yang paling terkenal menghimpun ucapan Imam Ahmad, baik yang terkait dengan fikih, Al-Jami itu, dan yang lainnya, maupun yang terkait dengan akidah, As-Sunnah. Yang sayangnya As-Sunnah ini tidak kita temukan secara lengkap naskahnya. Tapi ulama Hanabilah setelahnya. Kemudian ada banyak tokoh-tokoh setelah itu, ya, nanti kita lihat sampai masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nanti macam-macam, ada yang lebih dominan kajian hadisnya,
ada yang lebih dominan kajian fikihnya, ada yang juga terpengaruh dengan kalam. Bahkan ada yang sampai ikut-ikutan mazhab falasifah. Namun jumlahnya sangat sedikit, kalau di kalangan Hanabilah hanya 1-2 orang. Berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain, ya, terutama mazhab Syafi'i, Hanafi itu mungkin paling banyak yang terpengaruh dengan kalam dan filsafat. Kemudian Ibnu Taimiyah adanya sezaman. Ya, juga ada banyak tokoh. Beliau sendiri bisa dikatakan adalah tokoh Hanabilah yang paling tersohor di masa itu. Sulit menemukan yang sebanding di zaman beliau. Maka Imam Hanabilah sekaligus Imam Al-Hadis di masa itu ya Ibnu Taimiyah. Baik kalangan Hanabilahnya seperti misalnya Ibnu Muflih, Ibnu Qayyim, kemudian siapa At-Tufi, itu adalah para murid-murid Ibnu Taimiyah yang karya-karyanya dan ketokohannya jelas sampai sekarang. Ibnu Qadir, ya baru kemudian murid-murid beliau ya dan kawan-kawan beliau walaupun bukan dari kalangan mazhab Hambali tapi masih dalam lingkaran pendiriannya Ahlul Hadis, misalnya Imam Al-Mizzi, Imam Al-Dhahabi, kemudian Ibnu Katsir, itu kan kawan-kawan ataupun murid-murid Ibnu Taimiyah. Lalu yang setelah zaman itu, Rajab, kemudian Mardawi dan seterusnya, itu setelah beliau sampai era kita. Atau ada sini. Baik. Ini tidak ada animasinya, langsung saja. Mau diganti PPT? Ya, boleh lebih enak. Apa? Ya satu-satu. Ini tadi filenya belum terupdate, tapi sudah lumayan. Ada beberapa tambahan tadi yang tidak masuk karena masih di laptop. Baik. Muridnya Ahmad, penerus sampai Ibnu Taimiyah dan zaman, lalu setelah beliau sampai era kita. Saya tadi menyebutkan contoh Al-Athram, ya, Abu Bakar Ibn Hani, ini termasuk banyak meriwayatkan kutipan dari Imam Ahmad, dan beliau termasuk yang paling fakih murid Imam Ahmad, sehingga sekali kalau ada kutipan dari Al-Athram ini kita jadikan pegangan. Kemudian Al-Kirmani, ini yang akan kita sebutkan hanya sekilas ya, tidak semuanya, hanya tokoh-tokoh yang kira-kira paling penting, itu pun banyak yang tidak kita sebutkan karena untuk meringkas. Tapi setidaknya yang kita sebutkan ini betul-betul punya pengaruh atau ketokohan besar khususnya dalam bidang akidah. Harba
tadi mati. Kenapa? Ya. Oke, Ibnu Taimiyah, Ibnu Rajab, ya, Al-Mardawi, Al-Buhuti, As-Safarini, Ibnu Abdul Wahab. Kalau setelah Ibnu Taimiyah itu rata-rata isinya antara mengikuti Ibnu Taimiyah atau mengikuti Abu Ya'la atau mensintesa dari dua pendirian ini yang menjadi kemudian agak paradoks. Ini kalau dirinci pembahasannya lama, jadi saya lewati. Asy'ari atau Asy'ariyah, fase mutaqaddim itu seperti Abu Hasan al-Asy'ari, kemudian murid-murid beliau, ya, kemudian Al-Baqillani, lalu pengaruh fase Mu'tazilah ini terutama dengan kehadiran Al-Juwaini, dan juga termasuk Abdul Qahir Al-Baghdadi. Kemudian pengaruh filsafat, ini terutama di Ar-Razi dan Al-Hamidi. Kemudian fase pembakuan ajaran yang sekedar melanjutkan saja antara fase mutaqaddimin atau Mu'tazilah atau filsafat. Lebih dominannya adalah fase Al-Juwaini tadi. Itu yang tampak di buku-buku As-Sanusi. Ya. Baik, ini tokoh-tokohnya. Ibnu Qullam, Muhasibi, Tolani ini mendahului Abu Hasan al-Asy'ari, tapi menjadi landasan dari mazhab Al-Asy'ari yang terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dengan kalam nafsi. Al-Baqillani, Ibnu Furaq, ya, Al-Baghdadi, Al-Juwaini, Al-Ansari. Al-Ansarinya ini Al-Ansari muridnya Al-Juwaini. Kemudian Al-Ghazali, Syahrustani, Ibnu Al-Arabi, muridnya Al-Ghazali, Ar-Razi, Al-Amidi, Al-Baidawi itu bisa dikatakan tidak begitu menambah apa yang ada di Ar-Razi dan Al-Amidi. Kemudian Al-Iji, As-Sanusi atau As-Sinusi, lalu Al-Baju. Baik. Sekarang kita lihat perbuatan secara umum dalam konsepnya. Dalam Al-Quran kan banyak sekali disebutkan tentang perbuatan. Baik perbuatan Allah maupun perbuatan hamba. Jadi perbuatan itu memang ada. Dan langsung jelas bisa dipahami. Misalnya, innahu huwa yubdi wa yu'id wa huwal ghafurul wadud, itu al-arsyil majid apa? Fa'alun lima yurid. Bahkan ditekankan dengan fa'al. Istabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini kan semuanya perbuatan. Istabbit, ya. Kemudian perbuatan alladzina amanu, ya. Bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi menunjukkan perbuatan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala baik ketika hidup di dunia manusia ini maupun ketika nanti di akhirat. Kemudian wa yudhillullahu dzalimin. Ya. Ada dua jenis perbuatan, ada yang sabit bil qauli sabit dan ada yudhil. Berarti perbuatan itu bermacam-macam. Gitu. Perbuatan Allah itu dilakukan di momen-momennya dan perbuatannya pun bermacam-macam, bukan hanya satu perbuatan. Wa yaf'alullahu ma yasha. Maka ini rumusannya, yaf'alullahu ma yasha, Allah itu fa'alun lima yurid. Kemudian, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Ini menunjukkan Allah tidak melakukan perbuatan tersebut. Jadi kadang dinafikan, kadang ditetapkan, menunjukkan bahwa ini memang sesuatu yang ada pada diri Allah disandang, kadang dilakukan, kadang tidak. Semuanya tergantung dengan apa? Kehendak, bukan sesuatu yang permanen. Bukan sesuatu yang statis. Misalnya Allah hidup, Allah ada, itu kan dari dulu sampai kapanpun selalu begitu. Bukan berdasarkan apa? Kehendak. Berkehendak hidup atau tidak begitu. Nah, lain halnya dengan apa? Perbuatan. Kadang yaf'al, kadang ma yaf'al. Kemudian yang terkait dengan hamba. In syakartum wa amantum. Itu kan hamba melakukan syukur, hamba melakukan apa? Iman. Gitu. Kemudian diberikan balasan apakah diadab, apakah diberikan apa karunia ataukah tidak diadab. Gitu. Jadi ada terkait dengan sebab dan akibat dan musababnya. Maka Allah syakiran alim. Kemudian wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta. Ini perkataan siapa? Fir'aun kepada siapa? Musa. Ada penegasan berapa kali itu? Wa fa'alta satu, fa'alataka ya ditakkid allati fa'alta.
ditegaskan lagi. Ya. Ini menetapkan bahwa Musa memang melakukan dan dialah pelaku dari perbuatannya itu. Wa anta minal kafirin. Ini perkataan Fir'aun mungkin dianggap tidak bisa dijadikan dalil. Dalilnya adalah apa? Qala fa'altuha idzan. Diiyakan oleh apa? Nabi Musa. Wa ana minadh dhalin. Jadi sebetulnya sangat jelas di Quran itu menetapkan Allah punya perbuatan dan menetapkan manusia itu juga punya perbuatan, dan perbuatan itu dilakukan sesuai dengan kehendak. Ya, ada sesuatu yang dikehendaki. Dalam hadis Anas bin Hurairah taqala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yashku jarahu, ini sunnah Nabi Dawud. Faqala idhab fasbir, fa'atahu marratain aw thalatan, faqala idhab fatrah mata'aka fit tariq. Fatrah mata'aka fit tariq, fajalan nas yas'alunahu fayukhbiruhum khabarahu. Fajalan nasu yal'anunahu fa'alallahu bihi wa fa'ala. Menisbatkan apa namanya perbuatan kepada Allah. Banyak beberapa hadis yang menyebutkan juga menegaskan Allah berbuat. Lalu Imam Bukhari dan Khalqah Fal-Ibad mengatakan ini teksnya kebalik. Jadi bacanya mulai dari sana. Agak walaqad bayyana Nu'aim bin Hammad anna kalam Rabbi laisa pusing ini. Ana kalam Rabbi laisa ya coba bedanya aja. Bedanya aja. Tambah dikit. Baik. Nah, itu. Beda nih. Ya. Walaqad bayyana Nu'aim bin Hammad anna kalam Rabbi laisa biqalqin, bukan makhluk ya. Qalqin itu semacam makhluk. Wa annal araba, ini yang pentingnya. Wa annal araba la ta'riful hayya minal mayyiti apa? Illa bil fi'li. Jadi fi'il atau perbuatan itu ciri khas dari pihak yang hidup. Kalau dia hidup ya dia berbuat. Kalau dia tidak berbuat berarti dia tidak hidup alias apa? Mati. Itu bedanya antara hidup dengan enggak hidup itu adalah adanya perbuatan. Makanya kita tidur pun disebut apa namanya? Mati, setengah mati karena berbuatnya tanpa kesadaran, tanpa kehendak ya. Dan bahkan tidak berbuat, hanya bergerak-gerak tanpa kemauan, makanya sudah setengah mati. Kemudian ngantuk itu setengah tidur. Nah, faman kana lahu fi'lun fa huwa hayyun. Semakin lengkap atau semakin sempurna fi'ilnya, dikehendaki, bisa apa namanya diketahui, maka semakin sempurna pula hidup. Faman lam yakun lahu fi'lun fa huwa mayyit. Jadi fi'il itu memang pembeda antara yang hidup dengan yang mati. Dan tentu disandang oleh dia karena kalau fi'ilnya terpisah berarti hidupnya terpisah. Dalam Al-Haidah wal Iqtidar, ini karyanya Abdul Hasan Abdul Aziz Al-Kinani, muridnya Imam Syafi'i. Ya. Beliau mengatakan al-annal fi'la sifatun lillahi azza wa jalla yaqdiru alaihi. Jika Allah mampu melakukan fi'il itu berarti fi'ilnya ini adalah sesuatu yang maqdur alaihi. Dalam bahasa akidah itu sesuatu yang mungkin, bukan sesuatu yang apa namanya lazim. Wala yamna'uhu min humani. Ibnu Faris dalam Maqayisul Lughah mengatakan al-fa'u wal 'ain wal lam aslun sahihun yadullu ala ihdathi syai'in, mengadakan sesuatu min amalin wa ghairihi. Baik sesuatu apa namanya yang dimaksud adalah perbuatannya ada pada sang pelaku maupun hasil daripada apa sang pelaku itu ya, seperti fa'altu kata fa'alu fi'la. Terus kita akan baca sekilas ya, 3 poin saja. Ini sulit dihilangkan. Oke. Jadi perbuatan Allah menurut perspektif Ibnu Taimiyah secara khusus atau Hanabilah secara umum. Ibnu Taimiyah itu bukan sesuatu di luar Hanabilah. Dia adalah sesuatu di dalam Hanabilah, tokoh pentingnya bahkan paling representatif. Karena beliau mempunyai kajian mendalam mengenai pandangan Hanabilah, menghimpun semuanya, kemudian mendalami dan mentarjihnya. Lalu kemudian setelah beliau juga rata-rata Hanabilah itu mengikuti Ibnu Taimiyah secara utuh maupun dengan sedikit dicampur dengan Abu Ya'la. Jadi salah besar pemberangkatan kalau dianggap Ibnu Taimiyah sebelah sini, Hanabilah sebelah sini. Bukan. Beliau ini adalah bintangnya Hanabilah. Seperti mungkin kalau dalam pelajaran fikih belakangan ya,
Itu seperti halnya Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Kita nggak bisa bandingkan menurut Imam Nawawi begini, mazhab Syafi'i ini secara utuh, kecuali beliau tegas-tegas menyatakan berbeda dengan Syafi'iyah. Itu pun setelah beliau nanti banyak Syafi'iyah yang akan ikut ikhtiarnya Imam Nawawi. Begitu juga Ibnu Taimiyah. Apalagi dalam hal akidah ini Ibnu Taimiyah ya bukan membuat perkara baru, tapi menunjukkan siapa saja dari Hanabilah, dan bukan hanya Hanabilah, tapi salaf serta para imam mutaqaddim di luar Hanabilah terkait apalagi dengan masalah ini. Beliau mengatakan punya risalah khusus dalam Jami' Rasail yang dihimpun oleh Dr. Muhammad Arsyad Salim itu ya, mengenai as-sifat al-ikhtiyariyah. Wahyal umur allati yattasifu biha Rabb azza wa jalla fatakumu bidatihi bimasyiatihi wa qudrat. Ini inti perbedaannya. Dan itu yang membedakan nanti dengan banyak kalangan dari sekte manapun. Bahwa Allah punya perbuatan, dan perbuatan ini ada kalau dikehendaki. Kalau tidak dikehendaki ya tidak ada. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum tadi. Mislu kalamihi wa sam'ihi wa basarihi, termasuk sama dan basar ketika melihat secara langsung. Wa iradatihi, iradah, wa mahabbati wa ridahu wa rahmati wa ghadabihi wa saqati wa mithlu khalqihi wa ihsani wa adlihi wa mithlu istiwa'ihi wa maji'ihi wa idyanihi wa nuzulihi wa nahwi dzalika min as-sifati allati nataqa biha al-kitabul aziz wa sunnah. Ini intinya. Saya kutip bagian satu aja. Kemudian setelah Ibnu Taimiyah yang umumnya mengikuti beliau, Ibnu Rajab mengatakan, wa min jumlati sifatillahi allati nu'minu biha wa tumarru kama ja'at indahum qauluhu ta'ala wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Sifat apa? Maji, datang. Wa nahwu dzalika mimma dalla ala ityanihi wa maji'ihi apa? Yaumal qiyamah. Bukan sejak azali, bukan terus-menerus, tapi ada waktunya. Makanya akidah Allah ada tanpa waktu dan tempat, tidak itu sangat bertolak belakang dengan ayat-ayat semacam ini yang dimaunya. Wa qad nassa 'ala dzalika siapa? Ahmad wa Ishaq wa ghairuhum. Bukan hanya Ibnu Taimiyah, tapi beliau disebutkan langsung ke Imam Ahmad, Imam Ishaq, kalau tidak salah yang tegas-tegas seperti itu, misalnya Imam Ibnu Mubarak, Ahmad bin Zaid, Imam Asy-Syafi'i, sebagian risalah riwayat dari beliau, wa indahuma, inda Ahmad wa Ishaq, anna dzalika min af'alillah al-ikhtiyariyah. Jadi bukan al-lazimah, bukan yang terus-menerus. Ya, fi'il ini memang sesuai dengan kehendak. Yaf'aluha bimasyiatihi wa ikhtiyarihi. Saya kutip dari Mardawi dalam Tahbir. Wa inna ma ataltul kalama fi mithli hadhil mas'alah wa naqaltu kalam al-ulama al-mu'tabarina fiha liya'lam dan seterusnya. Idghalibun nasi fi hadhil azminati yaquluna man qala inna Allah yatakallamu bi sautin yakunu kafiran. Fa hadha al-Imam Ahmad radhiyallahu anhu qad sarraha fi ghairi riwayatin anna Allah yatakallamu bi sautin bi qudratihi wa masyiatihi. Bukan bidatihi. Jadi bicaranya itu adalah sesuai dengan kehendak. Itu. Bukan dari dulu sampai kapanpun ya, berbicara dengan pembicaranya yang sama tanpa berkehendak. Orang awam kalau ditanya Allah bicara itu menghendakinya atau enggak, silahkan jawab. Masa bicara tanpa berkehendak? Enggak masuk akal. Tapi yang enggak masuk akal ini banyak gitu. Di kalangan mutakallimin. Idza syaa wa kaifa syaa. Wa hajara man qala innahu la yatakallamu bi sautin wa bada'u. Ini meskipun fokusnya pada soal saut ya, saya boleh menegaskan soal qudrah dan masyiah. Ibnu Mabrad lebih tegas lagi dalam Tuhfatul Wusul, wa qala Ahmad mata syaa, yani mata syaa yatakallama bi syai'in takallama bihi. Ma anna kalamahu alladhi huwa dhiddu ma lam yatakallam qadim. Ini artinya nau'ul kalam. Bahwa kapan saja Allah Subhanahu wa taala itu berbicara kalau menghendaki itu qadim. Tapi satu persatu pembicaraan yang dilakukan oleh Allah itu sesuai dengan kehendak. Gitu. Wa annahu idza syaa takallam wa idza syaa lam yatakallam. Bahkan beliau mengatakan begitu. Idza syaa takallam wa idza syaa sakata. Wa anna kalamahu laysa bimuttasilin minhu fi sa'iril awqat, bal idza syaa al-kalama takallam. Dan seterusnya ya. Ma anna wasfahu bi anna mutakallim qadim. Ini yang dimaksud dengan naul kalam.
Wa annahu idza syaa takallama bi syai'in wa idza syaa takallama bi ghairihi. Lebih jelas lagi kan? Kalam Allah banyak gitu. Kalau pengaruh dari Kullabiyah itu dan Asy'ariyah itu kalam Allah sedikit. Ada yang mengatakan ada 5, ada yang mengatakan hanya 1. Gitu. Bagaimana dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu dianggap hanya 1 makna saja. Wa idza syaa takallama bi ghairihi. Wa amma, nah ini ada rotnya. Wa amma ma qaluhu yalzamu minhu annahu mutakallimun fi kulli waqtin minal awqat wa anna kalamu muttasilun mustamirrun ala sa'irin awqat. Ini yang namanya kalam satu tunggal azali abadi. Wa hadza yarudduhu apa? An-naqlu wal aqlu. Ini tidak cocok dengan syariat maupun akal sehat. Qala Abdul Baqi fi Uyunil Athar fi al-aini wal athar falam yazalillahu mutakalliman kaifa syaa idza syaa bila kaifa ya'muru bima syaa yasha'u wa yahkum wa hadha madhhabu siapa? Ahmad wa ashabi. Jadi yang ditegaskan beliau sebagai madhab yang Ahmad itu adalah ini. Yatakallamu kaifa syaa idza syaa. Wa madhhabul muhadditsin bila syakkin. Bila syakkin. Muhammad ibn Ismail al-Bukhari wa jumhuril ulama qalahu Ibnu Muflih fi usulhi wa Ibnu Qadil Jabal. Ya, salah satu murid Imam Ibnu Taimiyah. Wa minhum man qala, ada saja yang mengatakan berbeda. Innahu hurufun wa aswatun qadimatul a'yan lam tazal wa la tazalu. Ini mazhabnya Abu Ya'la. Walaupun beliau juga punya 1-2 perkataan yang mengesankan berbeda. Wa annal ba'a lam tasbiqus sin wa sin lam tasbiqul mim, ya. Dianggap semuanya sama-sama qadim gitu. Wa anal hurufa makrunatan bi ba'dihha ikraran qadiman azaliyan lam yazal wa la yazalu wa hiya mutaratibatan fi haqiqatiha wa mahiyatiha wa mutaratibatan fi wujudiha. Ini mazhabnya Syahrustani. Nanti diikuti kalau tidak salah di Asy'ariyah oleh Al-Iji. Ya. Itu 2 orang yang mengatakan bahwa kalam Allah itu ada hurufnya. Tapi hurufnya dianggap apa? Qadim. Ini kalau tidak salah adalah pengaruh dari mazhab Salimiyah, Abdullah bin Salim, anaknya terutama. Yang anaknya. Wa qala katsir minhum innaha ma'a dzalika syai'un wahid ila ghairi dzalika minal lawazim allati yaqulu jumhurul uqala innaha ma'lumatul fasadu bi daruratil aqli. Sangat tegas. Ya, dan ini semua adalah pengaruh dari Ibnu Taimiyah. Beliau sendiri sempat berubah. Dulu masa kecilnya mengikuti pandangan yang kedua disebutkan ini, ya, lalu kemudian berubah, ya, dalam masalah soal ziarah kubur. Nah, perubahan itu diteliti oleh Syekh Ali Wahab kalau tidak salah, ditemukan sebenarnya dalam 2 buku. Satu buku yang agak kontroversial, ya, terkait dengan jadal, tapi buku lain lebih tegas itu As-Sarimul Maslul. Ya, kalau tidak salah di situ dikatakan bahwa ridho Allah itu qadim. Ya. Qadim. Di naskah pertama As-Sarimul Maslul. Di naskah berikutnya sudah diedit oleh Ibnu Taimiyah sendiri, diberikan tambahan. Ada 2 pandangan, dan pandangan yang kedua itulah yang sesuai dengan konsep ini yang beliau nyatakan sebagai yang finalnya. Ini perkataan ulama terdahulu dalam Imam Bukhari. Jelas sekali antum perhatikan di situ, ya. Jadi kunci permasalahannya ada 2. Pertama, membedakan antara perbuatan Allah dengan hasil dari perbuatan Allah. Antara fi'il dengan apa? Maf'ul. Ini orang anak pertama belajar nahwu pun tahu bedanya apa? Daraba Zaidun Amron, daraba itu bukan Amron. Kan begitu. Nah, sama khaliqu al-ardo, khalaqa itu bukan al-ardo. Tapi di mazhab Abu Hasan Al-Asy'ari dan diikuti oleh banyak kalangan setelahnya, perbuatan Allah itu adalah maf'ulnya Allah itu sendiri. Perbuatan Allah itu adalah maf'ulnya Allah sendiri bagi kalangan ini. Ya. Atau ada yang menganggap bahwa perbuatan itu tidak ada, hanya sekedar abstraksi. Intinya Allah tidak menyandang perbuatan. Kenapa? Karena Ahlussunnah maupun Asy'ariyah sepakat bahwa perbuatan itu pasti didahului oleh kehendak, ya. Kalau yang tadi. Nah, mereka tidak ingin mengakui adanya sifat Allah yang didahului kehendak. Kalau didahului kehendak berarti tidak qadim. Tidak qadim berarti hadis. Kalau ada sifat
yang hadis yang disandang oleh sang kholik, maka datanglah pantangan-pantangan dalil arud, dianggap nanti kholiknya jadi hadis dan seterusnya. Nah, Imam Bukhari menyatakan ini. Farrabbu bisifatihi ini ya. Takhliqus samawati wal ardi wa ghairiha minal khalaik wa huwa fi'lur rabbi. Perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah di sini? Mencipta, takhliq, ya. Farrabbu bisifatihi wa fi'lihi wa amrihi wa kalamihi huwal, enggak ada wa. Huwal khaliqul mukawwin. Dan menetapkan bahwa Allah itu menyandang perbuatan. Disebut perbuatan, sifat, perkara, kalam, ghairu makhluk. Wa ma kana bi fi'lihi wa amrihi wa takhliqihi wa takwini fa huwa maf'ulun makhlukun mukawwan. Sementara makhluk itu ada yang sebalik. Oke. Kita percepat poin terakhir ini. Ini yang gambaran dari mazhab Asy'ariyah, satu perwakilan saja dari Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, ini kaitannya dengan yang ini aja ya. Nanti perbuatan hamba biar tidak kelihatan nggak? Ini salah satu kritik dari kalangan Maturidiyah kepada mazhabnya Asy'ariyah soal takwin. Takwin itu sama dengan taklid tadi. Di Maturidiyah ditetapkan ya seperti halnya di Hanabilah dan juga al-hadis semuanya. At-takwinu ghairul mukawwan. Hanya saja apa? At-takwinu azali. Jadi yang pertama ini disepakati dengan al-hadis, yang kedua ini yang bermasalah, ya. Kemudian i'lam anna hauna salah satu alfaz al-mukawwin wal mukawwan wat takwin, sama dengan yang diucapkan Imam Bukhari yang saya tampilkan sebagiannya, ya. Ada fa'il, ada fi'il dan aja maf'ul. Dan seterusnya. Kemudian nah ini qaulu aktsaril mu'tazilah wa jami'in najjariyah wal asy'ariyah. Nah, jadi ini pandangan Asy'ariyah, annat takwin wal mukawwan apa? Wahid. Lihat enggak? Qaulun muhal, kata siapa ini? Kata Al-Baghawi, ya, Al-Bukhari. Ai qauluhum qaulun muhal, fa yuhtaju hauna ila taqrir muqaddimah. Yang pertama fi bayanil madzahib, terus fi luzumil muhalat ala hadza takdir. Ittafaqu 'ammatul mu'tazilah wan najjariyah wal asy'ariyah anna takwin laisa bi ma'nan ghairil mukawwan bal huwa 'ainul mukawwan ay syai'un kan al mukawwan wa wal dan seterusnya wa langsung ini hadza bayan madhahibil batilah hadza bayanul madhahibil batilah ad-dha'i'ah na'udzu billahi min hadhil madzahib wa man kana zahid. Yang cukup keras Maturidiyah membantah Asy'ariyah dalam masalah ini. Amal muqaddimah tsaniyah, i'lam anna takwin indana sifat dan seterusnya, ya. Amal muhalul awal, fa inna takwin law kana 'ainal mukawwan la kana ad-darbu 'ainul madrub. La kana ad-darbu 'ainal madrub wal kasru 'ainal maksur wal aklu 'ainal ma'kul wa badihatul akli dalatun ala fasadi hadza. Li anna al-akla wad-darba sifatul akli wad-darib dan seterusnya. Kemudian wal muhalus tsani annahu law kana huwal mukawwan wa husulul mukawwani bit takwini bil ittifaq fa kana husulul mukawwani bi nafsihi daruratan wa huwa muhal. Jadi kalau perbuatan mencipta bulan adalah bulan itu sendiri, sementara kita tahu bahwa bulan itu ada karena dicipta, karena ada perbuatan Allah menciptakan bulan. Kalau perbuatan Allah menciptakan bulan adalah bulan itu sendiri, berarti bulan itu ada karena bulan itu sendiri, nggak ada penciptanya. Makanya ini sangat fatal. Keyakinan bahwa perbuatan Tuhan adalah hasil dari perbuatan sendiri itu sangat fatal. Mengakibatkan tidak adanya penetapan kholik. Karena dikembalikan lagi ke tiba-tiba makhluknya muncul begitu saja. Ya kan? Ini li'anna fihi taqdimal mukawwani 'alal mukawwin. Ya kan? Inilah illatu mutaqaddim mutawakil terus. Nah, ini ada barangkali itu ya mungkin sudah cukup tergambar
Adapun terkait dengan perbuatan hamba, karena pandangannya ini sempat berpengaruh ke sebagian Hanabilah, dan itu harus kita akui, ya, tidak dipaksa-paksakan untuk dicocokkan dengan apa yang tadi ditegaskan oleh Al-Bali, ya. Tapi dipahami kenapa ini bisa terjadi. Yang kedua, soal perbuatan hamba. Nah, kalau perbuatan hamba ini lebih ringan, ya. Di Hanabilah tetap, misalnya di sini Ibnu Zabuni menegaskan bahwa isbatal amali, anna isbatal amali fi haqqihi, artinya fi haqqil abdi alal haqiqati amrun ghairu mumtani'in an naqula bihi wala madfu', lakin lima idza thabata annahu fa'il wajaba ayyakuna khaliqan lima fa'al. Artinya apa? Ibnu Zabuni di sini menetapkan manusia adalah pelaku dari perbuatannya. Perbuatannya itu adalah perbuatan dia. Tidak seperti Asy'ariyah yang mengatakan perbuatan hamba itu pelakunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara tadi pelakunya tidak punya perbuatan. Gitu kan? Serba paradoks. Nah, tetapi dalam kaitannya dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, pengaruhnya ada. Dianggap bahwa perbuatan Allah itu adalah makhluk itu sendiri. Ya, sejak masa Abu Ya'la, Ibnu Zabuni, kemudian turun-turunannya kalau tidak salah seperti Ibnu Hamdan dan seterusnya. Nah, tetapi dalam masalah perbuatan hamba tidak. Sama diakui bahwa itu adalah perbuatan hamba. Hamba adalah pelaku dari perbuatan itu, tetapi bukan penciptanya. Di sini pentingnya membedakan antara pelaku dengan pencipta. Kalau di mata Asy'ari tidak, pelaku ya pencipta, pencipta ya pelaku. Ini akan menyebabkan banyak persoalan. Tapi kalau kita bisa membedakan antara pelaku dengan pencipta, menjadi jelas. Pelaku adalah yang perbuatan itu muncul karena kehendak dia dan ada pada dirinya. Sementara pencipta itu terpisah dari ciptaannya. Pencipta itu terpisah dari ciptaannya. Maka Al-Quran itu tidak makhluk. Kenapa? Karena dia tidak terpisah dari Allah. Al-Quran itu ada pada diri Allah, kemudian didengar, dinukil, dan seterusnya. Tapi ketika diucapkan, itu ucapan berisi kata-kata dalam Al-Quran itu adalah disandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Barangkali ini tafadhol untuk tanya jawab, saya persilakan. Yang bayarnya langsung aja kalau yang mau bertanya atau menanggapi terkait pembahasan malam hari ini yang cukup mudah kalau nggak dibawa ke ini ya, pendapat-pendapat yang tadi, nanti karena ya bersinggungan dengan pendapat dan yang lainnya sehingga agak rumit. Ya, silakan. Siapa namanya? Sebut nama dulu. Nama anak Abid bin Darusalihi dari Pondok, sekarang di Fakultas Dakwah dan di semester 6. Ini pertanyaan yang ingin Anda tanyakan, Ustaz. Jadi anak pernah mengkaji cara Nadmul Waraqat sama Syekh Islam As-Subaihi, kemudian beliau di Nadmul Waraqat itu kan ada penyebutan kata-kata taufik. Plus penjelasan dari beliau itu, taufik itu menurut madzhab Asy'ari itu adalah qalqut dari ta'ati bil abdi. Kemudian kalau Mu'tazilah, taufik itu ada waktu ila ta'at. Kemudian di ad-da'i atau dakwah. Kalau penjelasan beliau dakwah ila ta'at. Dakwah. Ya. Tapi beliau belum menjelaskan kesalahannya itu di sisi mana, dan karena itu dasar gitu kan, jadi tidak bisa lanjut secara langsung. Nah, yang katanya kan sisi kesalahannya itu gimana ya? Kalau qalbu qudrati ta'ah fil abdi dalam perspektif Asy'ariyah itu maksudnya adalah menciptakan sesuatu yang dia sebut yang disebut sebagai qudrah haditsah atau qudrah muhdatsah, yaitu kemampuan pada diri hamba melakukan satu
perbuatan. Tapi rumitnya apa? Kemampuan ini dianggap tidak punya pengaruh terhadap perbuatan. Hanya mengiringi. Tidak mendahului juga. Jadi tidak mampu dulu baru kemudian apa? Melakukan. Wallahi 'alan nasi hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabila. Ada istita'a dulu baru haji ataukah bareng? Ada istita'a dulu baru haji, kan begitu pemahaman normalnya. Lalu ketika melakukan haji ada istita'a juga gitu, yang membarengi apa namanya pelaksanaan haji. Kalau di madzhab Asy'ari tidak, istita'a itu nggak mungkin mendahului perbuatan, karena dia nggak punya pengaruh. Jadi dia nggak diketahui sebagai istita'a kecuali karena membarengi apa namanya perbuatan itu. Karena membarengi perbuatan itu maka berarti dia mampu melakukan perbuatan itu. Tapi kemampuannya tidak mendahului satu. Yang kedua, kemampuan ini tidak punya pengaruh. Kan dia bareng. Nggak apa namanya, nggak menjadi dasar bahwa perbuatan itu bisa dia lakukan. Ini juga memang nggak masuk akal. Bagaimana dikatakan mampu sementara kemampuan ini tidak punya pengaruh? Apa bedanya dengan tidak mampu, kan begitu? Kan yang membedakan antara mampu dengan tidak mampu itu adalah pengaruh bahwa perbuatan itu bisa dilakukan, mungkin dilakukan ataukah tidak. Nah, kalau ciri khas dari kemampuan yaitu pengaruh terhadap perbuatan, ada taksir, ini dihilangkan, maka seperti halnya bukan sebuah perbuatan. Itu. Ini untuk menghindari kalau dikatakan bahwa si hamba itu mampu, ya, sementara yang menyebabkan perbuatan itu bagi madzhab Asy'ari adalah kudrohnya Allah Subhanahu wa taala, gitu. Maka nanti menjadi tidak logis, gitu. Karena yang menyebabkannya ya hanya satu itu aja, yaitu kudrohnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hanya kudrohnya saja, kudroh tanpa fi'il. Kalau normalnya orang kan berpandangan bahwa ciptaan Allah itu muncul karena Allah mampu menciptakan itu, mengadakan itu, kemudian menghendaki, kan gitu. Begitu menghendaki Allah melakukan. Innama amruhu idza arada syai'an. Jadi arada, dan sebelum arada tentu qadirun alaihi, kan gitu. Kemudian arada, kemudian mengatakan apa? Kun. Jadi ada tiga. Ada kudroh, ada iradah. Iradahnya setelah kudroh, iradahnya pun tidak azali. Kemudian ada fi'il. Fi'ilnya dengan mengucapkan apa? Kun. Fayakunu, kan begitu. Nah, ini diringkas dalam madzhab Asy'ari hanya kudroh. Kudroh itulah yang dianggap menyebabkan munculnya makhluk. Iradah hanya mendampingi untuk menentukan makhluknya ini jenis apa, warna apa, di tempat mana. Bukan merupakan penyebab dari munculnya makhluk. Yang dianggap sebagai penyebab dari muncul makhluk adalah kudroh. Kudroh saja, padahal kudrohnya azali. Makhluknya munculnya belakangan. Apa yang ditunggu? Ini jadi problem sendiri. Ya, kalau kudrohnya, sebabnya itu sudah ada dan lengkap sejak azali, mestinya hasilnya juga ada dan lengkap sejak azali, kan begitu? Tapi kalau kita dengan keyakinan normal, kudroh itu tidak cukup. Kudroh hanya menunjukkan Allah punya kemampuan untuk mengadakan. Tapi yang menyebabkan dia ada bukan itu. Yang menyebabkan ada adalah iradah. Iradah ini pun iradah yang diiringi dengan apa? Eksekusi, dengan perbuatan. Itulah baru kemudian muncul. Idza arada syai'an, kan arada dulu, ya. Ketika arada pun tidak langsung, gitu. Kecuali sudah dieksekusi. Mengatakan kun, nah itulah baru apa namanya? Jadi sebab efektifnya itu adalah perkataan kun, dan perkataan kun didahului oleh apa? Iradah, berarti tidak azali. Perkataan kun ini adanya menjelang munculnya mukawan itu, menjelang munculnya apa? Makhluk itu. Jadi problemnya di situ. Problemnya di kalau sekedar ungkapan menciptakan kemampuan pada diri hamba tidak terlalu masalah kalau ditafsiri dengan tafsir yang apa namanya sesuai dengan konsep Ahlussunnah ini. Gitu. Tapi kalau dengan tafsiran itu jadi banyak masalah. Kemudian tidak hanya menciptakan kemampuan, tapi menciptakan kehendak dan kemauan pada diri hamba.
Kalau hamba hanya mampu, ya, kalau kemampuan yang mendahului munculnya perbuatan, itu hamba ya mampu. Mereka mampu sholat, ya kan? Orang yang nggak sholat mampu nggak sholat? Berarti Allah menciptakan kemampuan dia untuk taat nggak? Iya. Mestinya dia. Kalau kemampuan dalam arti yang begitu, tapi kemampuan dalam arti betul-betul terwujud, yaitu yang di situ mengandung keinginan, ya, rasa suka kemudian keinginan. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Kemudian juga menafikan lawan-lawannya yang akan menghambat. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Inilah baru taufik yang lengkap. Makanya orang yang mendapatkan itu adalah ulaika humur rasyidun. Nah, itu. Jadi itu penjelasan yang kurang, tidak hanya kudrah Allah Ta'ala, tapi juga kemauan irodah, ya, dan semua sebab yang mengakibatkan perbuatan baik itu muncul. Perbuatan baik itu muncul. Untuk yang lain? Ya, silakan. Di sini Muhammad Hasan dari Tangerang, aku bahasa Arab bisa ini. Muhammad siapa? Muhammad Hasan. Akmal. Ya. Silakan. Ini tentang tafsir hadis Qulun Muyassarun ila ma qudira. Itu gimana? Qulun Muyassarun lima khuliqa lahu. Ya. Dipermudah oleh Allah. Dipermudah itu artinya tidak terasa mengganjal. Tidak terasa terhambat. Allah kan sudah mentakdirkan, ya, dalam arti mengetahui kemudian mencatat bahwa misalnya si A ini syaqiyun, si A ini sa'idun, si A ini orang baik, si A ini orang buruk, misalnya gitu. Dia menjadi baik itu kan diproses oleh Allah Subhanahu wa taala secara mudah, dengan cara dia tadi habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Dia suka dengan apa yang dia lakukan itu, sehingga dia melakukannya lancar gitu, tanpa ada ganjalan sama sekali. Yang ini juga sama, yang melakukan perbuatan buruk ini dijadikan dia suka dengan perbuatan buruk itu, menggemari sehingga mau melakukannya, sehingga dia melakukan itu, ya kan? Sehingga dia melakukan itu, maka tidak ada istilah dipaksa. Dipaksa itu kan misalnya antum nggak mau berdiri, tapi saya ancam, saya macam-macam gitu, sehingga dia sebenarnya nggak suka berdiri, tapi akhirnya terpaksa berdiri. Sementara pelaku kemaksiatan nggak begitu. Pelaku kemaksiatan kan dia menyukai kemaksiatannya itu, naudzubillah, ya. Dan siapa yang menciptakan rasa suka terhadap kemaksiatan itu? Ya pencipta hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan cara menciptakan rasa suka itu, kemudian dia melakukannya, inilah kemudian semuanya akan dipermudah kepada apa yang memang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang bertanggung jawab itu bukan pencipta, tapi yang bertanggung jawab adalah pelaku. Semua perbuatan itu yang bertanggung jawab adalah pelakunya, bukan penciptanya, bukan sutradaranya, bukan desainernya kalau dengan bahasa kasar, walaupun juga kurang pas. Jadi yang melakukan dengan kehendaknya sendiri, dengan rasa sukanya sendiri, itulah yang akan bertanggung jawab terhadap perbuatannya, karena dia memang memaui itu. Makanya hukuman ini tidak berlaku, ya, dengan karunia Allah untuk mereka-mereka yang sebetulnya tidak mau. Untuk mereka-mereka yang tidak suka, untuk mereka-mereka yang terpaksa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, itu kan dipaksa. Nah, dia dibebaskan dari tuntutan hukum karena dia sebenarnya tidak menyukai itu dan tidak mau melakukan. Cuma karena ada ancaman, ya, dia harus milih salah satu. Jelas ya? Ya. Allahu a'lam. Silakan. Ada tambahan? Nama Nur Rahman. Nur Rahman. Dari Gresik. Master 4 itu. Dari mana ya Gresiknya? Jadi Cempaka. Cempaka. Kalau saya dari Dukun.
Silakan. Lanjutkan tadi pertanyaannya. Hmm. Ketika Allah sudah mendesain hamba itu menjadi sakiyun atau sa'idun, itu kan mereka diberi rasa suka gitu kan. Ya. Jadi arah yang mereka didesain itu kan. Timbul pertanyaan, apakah itu sebuah ketidakadilan dari kepada hamba Ya. ketika mereka didesain seperti itu? Jawabannya enggak, itu adil aja. Jawabnya gimana maksudnya? Sudah dijawab. Jawab Ya, adil itu apa? Nah, itu dia. Iya, kan antum nanya ini adil atau enggak? Maksudnya sudah tahu apa adil itu apa. Ya kita nanya ini nasi atau bukan? Tidak tahu sih itu. Adil itu adalah i'ta'ul lidhi haqqin haqqahu. Atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi intinya adalah ini, memberikan hak kepada siapa yang memang berhak. Ya. Zalim adalah sebaliknya. Tidak memberikan hak kepada siapa yang sebetulnya dia berhak. Kan begitu. Makanya syirik itu lawan dari adil. Karena hak untuk diibadahi itu hanya Allah Subhanahu wa taala, tapi si musyrik menyalurkannya ke yang lain. Baik, memberikan hak kepada siapa saja yang memang berhak. Ketika seorang manusia masih awal balik misalnya, mulai mukallaf, kan gitu. Apakah dia punya hak untuk punya hak, bukan punya bukan boleh, tapi punya hak dalam arti bisa dituntut. Misalnya saya antum pernah minjem saya uang 100 real, ya kan? Berarti saya kan punya hak 100 real untuk wajib dibayar oleh beliau, kan gitu. Ya. Kalau tidak dibayar berarti dia zalim. Kalau dibayar itulah adil. Kalau dia memberi lebih, itu berarti lebih daripada adil. Namanya fadlun. Namanya memberikan lebih daripada yang hak dia. Lebih daripada batas hak dia. Nah, ketika seorang mulai balik, apakah dia punya hak yang wajib untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Berupa rasa cinta ya, terhadap perkara-perkara yang baik dan rasa benci terhadap perkara-perkara yang buruk. Punya nggak dia? Punya dari mana? Hah? Apakah Allah berkewajiban memberikan dia hidayah? Apakah Allah berkewajiban memberikan dia rasa cinta kepada amal-amal kebaikan? Atau sama sekali tidak ada kewajiban itu? Dia tidak bisa menuntut hak itu. Nah, jawaban ini intinya. Seorang hamba ketika diciptakan Allah, itu dia tidak punya hak yang wajib ditunaikan oleh Allah terhadap dia berupa hal-hal itu tadi. Paham ya? Jadi ketika Allah tidak memberikan itu, Allah tidak berlaku zalim. Karena tidak ada sesuatu yang harus diberikan oleh Allah kepada dia berupa hidayah atau rasa cinta kepada kebaikan itu. Dia baru punya hak ketika seorang hamba itu melakukan kebaikan seumur hidup, ya kan? Nah, dia baru kemudian punya hak untuk nantinya di akhirat diperlakukan bagaimana oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal, tentu semua tahu ya, ketika bicara tentang haqqullahi alal ibad, kemudian wa ma haqqul ibadi alallahi idza fa'alu dzalika, kan gitu. Apa jawabannya? Allah yu'adzibahu. Kalau seseorang itu melakukan kebaikan sampai kemudian husnul khotimah, tidak melakukan syirik sama sekali, barulah dia punya hak atas Allah yang wajib untuk ditunaikan Allah berupa apa? Menyelamatkannya dari azab. Haknya pun hanya menyelamatkan dari azab. Kalau kemudian nanti ditambah dengan pahala-pahala yang lain, ya, itu bonus. Itu namanya fadlun tadi. Diberi lebih daripada hak dia.
Adapun kalau dia masih awal, nah, itu yang kata in mana'aka ma huwa haqqun apa laka faqad zalamaka. Wa in mana'aka ma huwa lahu wallahu yaf'alu ma yasha. Jadi Allah hak hidayah itu sama sekali tidak menjadi hak yang wajib diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba di awal-awal. Jelas ini, Saudara? Jadi dia masih kosong, kayak misalnya kita punya kain kosong. Kain masih kosong. Itu kan sah-sah saja, adil-adil saja kalau kita mau pakai sebagai keset. Ya kan? Adil nggak? Buruk atau tidak? Baik saja. Kalau kita mau kayak jadi baju juga baik-baik saja. Tapi kalau kemudian kita bentuk jadi baju, nah saat ini dia punya hak untuk dipakai di sini, kalau bukan untuk diinjak-injak. Ketika Allah sudah menggunakan atau mendesain seorang hamba itu melakukan perbuatan baik sampai husnul khotimah, disitulah hamba punya hak untuk tidak dimasukkan ke neraka. Kalau kemudian dimasukkan ke neraka, di situ zalim. Wala yadzlimu rabbuka ada. Sementara Allah tidak akan melakukan itu. Nah, ini juga nanti di banyak kalangan mutakalimin, terutama di madzhab Asy'ari, konsepnya berbeda. Dianggap bahwa ketika Allah memasukkan dia ke neraka, walaupun sepanjang hidupnya melakukan kebaikan, itu dianggap adil-adil saja. Dan ini sempat memasuki juga sebagian Hanabila. Kenapa? Karena definisi adilnya beda. Definisinya adilnya adalah at-tasarruf, definisi zalimnya adalah at-tasarruf fi mulkil ghair atau fi milkil ghair. Ya. Sementara semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah. Jadi mau diapakan saja itu tetap dianggap adil berdasarkan definisi adil ini. Tapi definisi adil ini tidak tepat. Definisi adil ini adalah memberikan i'ta'u kulli haqqin haqqahu. Ada satu pertanyaan lagi. Nggak tahu antum terpikir atau enggak? Katakanlah si hamba ini ya tidak punya hak yang bisa dia tuntut, yang wajib diberikan oleh Allah berupa hidayah, ya kan? Sehingga dia tidak haruskan untuk diberikan hidayah. Lalu dia diberikan keinginan untuk melakukan keburukan yang pertama kali. Itu namanya diberikan iradah ataupun hasrat ya untuk melakukan keburukan. Nah, ini berdasarkan apa? Kan gitu. Ini berdasarkan apa? Ini dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan dosa yang pertama kali itu dosa adami, lawan dari dosa wujudi. Maksudnya apa? Dosa yang pertama kali itu bukan kehendak melakukan keburukan. Bukan melakukan keburukan. Dosa yang sebab dari dosa yang pertama kali itu adalah kosongnya hati dari keimanan. Kosongnya hati dari kehendak untuk melakukan apa? Keburukan. Nah, Allah Subhanahu wa taala sejak awal mendesain manusia itu tidak kosong dari kehendak. Ya. Makanya kata Rasulullah, asdaqul asma'i Haris ya, dan Hammam. Kan gitu. Haris itu yang selalu melakukan perbuatan, Hammam itu yang selalu punya pikiran atau angan-angan. Kalau tidak diisi dengan yang baik, dia pasti akan terisi. Tidak akan terisi dengan yang buruk. Memang didesain untuk mengarah ke yang buruk. Makanya jangan salah, jangan heran di Al-Quran banyak innal insana lazalumun kafar ya. Kemudian dibilang pokoknya sifat dasar manusia itu buruk. Makanya innal insana lafi khusrin. Kalau dia tidak diisi dengan hidayah, dia akan menjadi makhluk yang buruk. Jadi Allah memang mendesain manusia walaupun diberikan fitrah untuk nanti berujung ke buruk kalau tidak diberikan hidayah. Memang sejak awal didesain Allah begitu. Dan rata-rata makhluk di alam semesta ini begitu. Ada namanya hukum entropi bertambah. Ya. Dan ini kita bisa rasakan sehari-hari. Gak usah jauh-jauh bicara soal
planet, bintang, dan seterusnya. Mobil, motor, antum beli baru. Kemudian dibiarkan begitu saja. Lama-lama rusak ya? Rusak. Ketika mobilnya rusak karena antum biarkan, ya kan? Itu bukan gara-gara antum merusak dia secara langsung, kan begitu. Tapi gara-gara tidak memberikan apa? Perawatan. Gara-gara dia tidak diberikan perawatan, dia nggak bisa terus-menerus seperti kondisi semula. Nggak bisa terus-menerus kosong dari perubahan. Dia pasti akan mengalami peristiwa yang negatif kalau tidak diberikan perawatan. Manusia juga begitu. Makhluk manusia memang begitu. Kalau dia dibiarkan saja, dia akan tersesat. Nah, ketika dia kosong dari keimanan, maka muncullah kehendak-kehendak yang buruk. Kehendak yang buruk ini sudah kemudian berhak dibalas oleh Allah dengan diberikan kehendak buruk berikutnya. Ini yang lebih bahaya. Jadi maksiat itu yang paling berbahaya adalah ketika dia dibalas dengan diberikan kemaksiatan berikutnya. Digiring kepada kemaksiatan berikutnya. Tapi itu adalah sebagai balasan dari kemaksiatan yang sebelumnya. Kemaksiatan sebelumnya juga bagian balasan dari kemaksiatan yang sebelumnya, sampai kemudian kemaksiatan yang pertama. Kemaksiatan yang pertama ini tumbuh karena hatinya kosong dari hidayah atau keimanan tadi, karena tidak diberi hidayah atau keimanan tadi. Jadi kalau sekedar bertanya apakah adil atau tidak, adil. Karena manusia ini tidak, karena Allah tidak punya kewajiban untuk memberikan hidayah kepada manusia di awalnya. Jadi terserah Allah mau diberikan atau tidak. Sama seperti antum tiba-tiba datang ke Madinah, kan jamiah tidak punya kewajiban untuk nampung antum. Kan gitu. Tiba-tiba datang gitu. Kan tidak ada kewajiban. Ketika tidak diurusi, nggak adil, nggak bisa nuntut. Karena kita nggak punya iya, kita nggak diberikan janji apa-apa oleh jamiah. Tapi kalau antum datang dengan terdaftar resmi, jamiah berjanji akan memberikan mukafa'ah, memberikan sakan kepada akan ngurusi antum. Kalau antum datang ke sini nggak diurusi, itulah baru dolim. Itulah tidak adil. Sementara kita hidup di dunia nggak dapat janji apa-apa dari Allah bahwa kita akan diberikan hidayah. Tapi kalau kita sudah melakukan kebaikan, ini baru kita diberikan janji dari Allah. Artinya kita berhak untuk mendapatkan balasan itu. Dan itu tidak akan dikhianati oleh Allah. Tapi yang kekosongan tadi yang pertama, yang dosa adami itu gimana bisa dikatakan dosa? Bukan dosa, dia sebab. Dia dosa dalam arti gini. Manusia kan punya kewajiban beriman. Ketika dia tidak diberikan ketika dia tidak beriman, dia kan berarti bertentangan dengan kewajiban dia itu. Tapi ketika masih kosong ini, dia tidak disiksa berdasarkan itu. Cuma dia akan diberikan akibatnya. Nah, akibatnya itu adalah munculnya kehendak untuk berbuat dosa. Itulah baru yang akan dibalas. Itu pun kalau sudah datang syariat atau datang risalah. Kalau tidak ya dia teruzur. Kan akibatnya ini hukuman juga saudara. Ya hukuman, tapi kan bukan akibat ini adalah konsekuensi. Bukan hukuman dalam arti misalnya orang berbuat salah lalu dimasukkan neraka. Bisa dipahami? Nanti ada rekamannya jadi emang agak pelik. Tapi simpelnya kayak tadi, datang ke sini nggak ada yang janjiin apa-apa, berarti minta saya nggak diurusi gitu. Kan dia nggak punya hak apa-apa gitu. Jamiah nggak punya kewajiban apa-apa untuk belum pernah menjanjikan apa-apa. Jika ketika kemudian mengurusi itu fadlun gitu. Terus harusnya antum nggak berhak ini dapat
dapat itu. Kebaikan itu Bagaimana maksudnya? keburukan. Nah, dibalas dengan sebuah kebahagiaan. Kebaikan juga Kebaikan biasa. ya, tapi kalau kebaikan itu pemberian dari Allah. awal Sejak awal kan diberi. Lalu setelah diberi, ditambahi lagi sebagai balasan dari pemberian yang pertama. Jadi yang akan tampak ketika kebaikan itu adalah karunia berlapis-lapis. Karunia berlapis-lapis. Antum baca Al-Quran, kemudian diberikan pahala, ya kan? Pahalanya antara berupa dijadikan mudah melakukan kebaikan yang lain. Nah, tadi baca Al-Quran itu kan juga pemberian juga, gitu. Karena akibat dari hidayah. Jadi pemberian demi pemberian. Makanya kata Imam Syafi'i itu kita nggak bisa mensyukuri Allah kecuali pada saat kita bersyukur itu ada nikmat baru, yaitu diberikan taufik bersyukur. Itu juga perlu disyukuri lagi, gitu kan? Terus gak akan ada habis-habisnya. Makanya kurang pas doa yang apa? Alhamdulillahilladzi bukan. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiyu mazidahu. Siapa yang bisa yukafi mazidallah? Yuwafi ni'amahu aja tidak bisa kita. Gitu. Yang kita bisa bersyukur memuji Allah dengan pujian yang bisa menanggulangi semua nikmat tadi. Terus ketika nikmatnya ada tambahannya pun tertanggulangi, kita nggak mampu sama sekali melakukan itu. Kecuali kalau maksud dari doa itu adalah bukan kita yang melakukannya, tapi diharapkan dari Allah seperti itu, agak sedikit ditakwil. Ada pertanyaan dari anak. Silakan. Itu sambil dimakan aja ya, santai. Tadi belum aku datang ada kita juga ngobrol gitu tentang berbagai macam penyimpangan. Jadi tadi ada pertanyaan, kenapa bisa ada penyimpangan yang sangat jauh yang secara fitrah tuh udah kelihatan jelas batilnya. Contohnya yang tadi yang antum bahas kan ini sangat-sangat bertentangan dengan fitrah ya. Sesuatu yang udah jelas tapi kemudian tidak diyakini gitu. Itu keyakinan yang sebaliknya. Nah, itu sebabnya apa? Padahal kan mereka istilahnya ya orang-orang cerdas segala macam. Terus yang kedua, kalau tadi anak juga seperti ini, jadi mungkin nanti antum koreksi atau tambahi. Bahwa salah satunya adalah ketika seseorang itu kan mulainya bidah kan kecil ya. Nah, ketika muncul bidah penyimpangan kecil ini pasti ada konsekuensinya gitu, ada lawazimnya. Dan mereka ingin itu waktu dengan lawazim-lawazimnya itu. Jadi lawazim batilahnya semakin banyak, semakin besar, semakin jauh. Karena supaya tidak takut, mereka akhirnya konsekuen dengan lawazim tersebut meskipun bertentangan dengan ya supaya konsisten mengikuti lawazim itu. Yang termasuk masalah ini kan salah satu sebab kenapa mereka menafikan fi'lullah, menafikan sifat ikhtiariyah segala macam adalah konsekuensi dari ulul arad itu ya. Dan itu pertanyaan yang kedua. Jadi kenapa mereka begitu yakin gitu dengan dalil hudus itu, hudus kalami itu, padahal secara secara akal saja kan mukadimatnya kan banyak dan itu pun banyak mereka beda pendapat, kemudian jelas batilnya juga kayak intina asal sul hawadits, kemudian malayatu anil hawadits wal wahadits misalnya, itu kan mukadimah yang kita aja pas baca itu tahu itu salah gitu. Tapi kenapa mereka begitu istilahnya menganggap itu sesuatu yang qat'i, sesuatu yang pasti, sehingga walaupun bertentangan dengan nusus, walaupun konsekuensinya hal-hal yang tadi yang nggak masuk akal, tapi tetap diyakini gitu. Sementara konsekuensi yang batil meskipun bertentangan dengan nusus, justru nususnya yang disampingkan. Iya. Ya, itu. Alhamdulillah. Jadi memang ini kan sesuatu yang pemikiran yang keliru, ya kan? Pemikiran keliru itu ya keliru saja.
Ya kan? Terlepas alasannya apa, dikalikunya kenapa ditempuh itu dan seterusnya, intinya ini adalah keliru. Itu satu hal yang perlu kita catat dulu supaya tidak luput dari poin penting itu, bahwa ini adalah keliru. Terlepas bagaimana dulu orang sekian banyak kok bisa senaif itu, kelirunya. Yang kedua, min babi husnudzon ya, dan juga dari apa yang memang muncul, memang kalau husnudzonnya mutakalim itu kan dia punya tugas untuk membela akidah Islam, ya kan? Atau menugaskan dirinya begitu dengan argumentasi rasional. Lalu dia meneliti atau memeriksa atau belajar atau mendalami, tidak ketemu argumen untuk membuktikan keberadaan Sang Pencipta selain dalilul a'rad itu. Jadi ini menjadi modal utama. Kalau ini hilang, maka tugas dia untuk membela akidah Islam tadi nggak bisa dilakukan menurut anggapan dia, karena modal utama dia adalah dalil keberadaan Sang Pencipta, dan itu adalah dalil a'rad ini. Betul, kita saat ini sekarang bisa mengatakan ini dalil kan parah banget gitu. Kan kita hidup setelah Ibnu Taimiyah, kita hidup setelah ulama yang sudah menjabarkan sekian lama. Kita bukan hidup di masa Jaham bin Sofwan yang kebingungan ketika berdebat dengan Sumani. Kita bukan hidup di masa Abu Hudal al-Alaf ketika datang filsafat Yunani harus dihadapi. Kita bukan hidup di masa Ibnu Qulab yang berusaha mencari argumentasi yang pas, sehingga ketika berpegang dengan dalil itu harus mengorbankan keyakinan bahwa Allah berbicara kapan saja, di mana saja dengan kehendaknya gitu. Kita hidup di masa ketika kebatilannya sudah jelas, sudah dibedah oleh para jagonya ya, para ulama Ahlussunnah yang mendalami itu, sehingga mudah sekali bagi kita. Tapi bayangkan kalau kita di posisi Ibnu Qulab, belum ketemu Imam Ahmad, ketemu pun mungkin langsung dimarah-marahin, belum ketemu Ad-Darimi, belum ketemu Ibnu Khuzaimah, belum ketemu Imam Bukhari. Dia ingin mempertahankan itu, apalagi kadang-kadang dalam situasi perdebatan yang dia harus konsisten dengan semua yang dia pegang saat itu. Kita bukan seperti bukan seperti Al-Asy'ari yang begitu tobat dari Mu'tazilah. Ini kan tobatnya bukan karena didakwahi oleh ulama Ahlussunnah gitu, tapi mencari-cari sendiri nggak beres ini. Dan setelah itu baru ketemu Zakaria As-Sajid, pun belajar singkat, tidak sampai mendalam. Ya. Kemudian berusaha sendiri mencari kelirunya Mu'tazilah di mana. Nah, ada sisa-sisa yang masih nggak beres, yang masih terbawa. Ketemu Al-Barbahari malah diabaikan. Gitu. Sehingga wajar kalau bagi para pendahulu itu kemudian belum menemukan titik cerah ini. Makanya ini sebenarnya tidak menjadi utur bagi para pengikutnya yang sudah diberikan sajian yang yang membedah, memperjelas itu semua. Mungkin orang-orang seperti Abu Hasan Al-Asy'ari, Al-Baqillani, ya, Al-Juwaini itu memang di posisi saat itu masih belum ketemu titik masalahnya di mana. Kan kritik besar terhadap dalil a'rad itu baru di masa Ar-Razi di Madhab Asy'ariyah. Ya kan? Di situ baru Ar-Razi membabat itu semua, pun sehingga mengatakan ini walaupun qiyamul hawadits bidzatullah itu walaupun diingkari bil lisan itu yalzamu jami' al-firaq. Mau nggak mau semua harus diakui. Misalnya Asy'ariyah, kata Ar-Razi. Asy'ariyah kan mengimani adanya nasakh dalam hukum syariat. Hukum syariat itu bagi Asy'ariyah adalah kalamullah yang qadim. Ya kan? Bagaimana kalam yang qadim ini bisa dinasakh? Penasakhan itu sendiri adalah hukum. Sementara penasakhan itu adalah sesuatu yang baru kan gitu. Semula diperintahkan isi daripada kalam qadimnya itu untuk menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian berubah menjadi menghadap ke Ka'bah. Bagaimana sesuatu yang qadim bisa berubah? Maka kata beliau ini yalzamu jami' al-firaq wa in ankaru bil lisan dalam Hasol dan yang lainnya.
Kemudian masalah sama misalnya dalam Nihayatul Uqul kalau tidak salah. Itu judul-judul kitabnya ngeri-ngeri. Nihayatul Uqul. Kayak nggak ada lagi. Yang kata Ar-Razi kalau nggak salah, dalam mukadimahnya tidak ada buku yang seperti ini, baik orang terdahulu maupun orang yang akan datang. Yang pede-pede, udah kali ini, tapi kebingungannya luar biasa. Gitu. Nah, beliau mengatakan gini, sifat sama dari Asy'ariyah dianggap bahwa itu tahayyul lah, kesiapan untuk melihat, mendengar apa yang belum ada dan seterusnya. Kalaupun dijustifikasi dengan itu, beliau tetap mengatakan begini, ketika sesuatu yang didengar, suaranya itu muncul, harus ada sesuatu yang baru yang membuat Allah mendengar suara itu. Bukan hanya dengan sifat yang lama. Kalau hanya dengan sifat yang lama, ya tidak ada yang baru sama sekali. Ketika suaranya belum ada, kemudian suaranya ada, sifatnya tetap yang sama itu, bagaimana bisa dikatakan mendengar? Gitu. Mendengar itu kan sesuatu yang langsung. Pada saat yang didengar itu ada. Kan gitu. Tetap Ar-Razi mengilzam adanya darak atau idrok di samping tahayyuk tadi. Di samping potensi tadi harus ada secara aktual Allah mendengar, dan tidak mungkin keaktualan ini ya ada sebelum adanya suara. Suaranya ada barulah mendengar itu ada. Kalau suara nggak ada, bagaimana dikatakan mendengar? Karena didengar belum ada. Nah, pada saat yang didengar itu ada, kalau sama saja, namanya nggak mendengar. Nah, mendengar itu ya ketika suaranya ada, kemudian ada sifat mendengar suara tersebut. Gitu. Mendengar suara tersebut, dan mendengar suara tersebut ini pasti sesuatu yang memang betul-betul ada, wujudi gitu. Kalau bukan sekedar bayangan saja. Itu boleh mengilzam itu. Tapi itu kan di masa Ar-Razi. Masa-masa sebelumnya belum. Itu pun di masa Al-Juwaini, ini saya cerita. Ibnu Aqil dalam kitab Al-Funun, Ibnu Aqil Al-Hambali. Belum menceritakan, saya lupa apakah Ibnu Barhan atau Ibnu Balban. Salah satu tokoh Mu'tazilah debat dengan Al-Juwaini. Kan menurut Al-Juwaini yang saat itu masih bermadzhab Asy'ari, ya, hamba bukanlah pelaku dari perbuatannya. Pelakunya adalah Tuhan. Ya, sama seperti Jahmiyah. Ini tadi saya kutip, bahkan itu diakui sendiri oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, ini. Yang bawah itu. Wa hakka Zarqan an Jahmi annahu kana yaqulu innal Qur'ana jismun wa huwa fi'lullah. Wa annahu kana yaqulu innal harakata ajsamun aidan wa annahu ini la fa'ila illa Allah azza wa jalla. Ya, fa'il itu hanya Allah. Sampai pernah Ibnu Madha atau siapa dari Maroko mengatakan yang menasabkan maf'ul bih itu siapa? Fa'il atau siapa? Katanya itu Allah yang menasabkan. Karena amil itu hanya Allah, sampai begitu ya anekdotnya. Nah, ini dalam Al-Lumah, kitab yang disepakati sebagai kitabnya Abu Hasan Al-Asy'ari. Mengatakan fa in qala qa'il falimala dalla wuqul fi'li alladhi wa kasbun ala annahu la fa'ila lahu illallah. Ini fi'ilnya hamba. Ya kan? Kenapa ada orang bertanya secara diilustrasikan, ada yang bertanya, kan kalau begitu kenapa enggak menunjukkan bahwa tidak ada pelaku untuk semua perbuatan, termasuk ini perbuatan hamba itu selain Allah, kama dalla ala annahu la khaliqa lahu illallah ta'ala wa qila lahu kadzalika. Mengatakan apa yang dikatakan oleh beliau dalam maqalat Islam ini sebagai perkataan Jahm bin Safwan. Ini yang awalnya diyakini oleh Asy'ariyah, termasuk oleh Al-Juwaini, Syamil di Al-Irsad kalau nggak salah, dan dibantah oleh orang Mu'tazilah ini. Bagaimana dengan firman Allah? Salah dulu surat Al-Baqarah. Walahum a'malun min duni dzalika hum laha amilun. Walahum apa? A'malun. Jelas sekali. Hum laha amilun. Sama seperti wafa'alta fa'alta gelati fa'alta. Itu kemudian ditakwil oleh Al-Juwaini. Lalu kata Mu'tazilah, innaka barid. Itu awil sorry hakamillah. Gitu.
Sehingga sepertinya setelah itu kemudian Al-Juwaini banyak berpikir, maka akhirnya dirisalah Nizamiyah. Beliau tegas-tegas keluar dari Asy'ariyah dalam perkara ini. Sudah tidak ada gunanya lagi taklid, tidak ada gunanya mengatakan perkataan ya, konsep kasab yang tidak bisa dipahami oleh akal sehat, ada ibarat yang nggak ada maknanya segala macam. Ya, beliau menyatakan berlepas diri dari pandangan Asy'ariyah dalam masalah itu, karena nggak masuk akal menganggap bahwa pelaku perbuatan manusia itu manusia. Pelakunya adalah sang pencipta, kata. Sementara sang pencipta dianggap tidak menyandang perbuatan. Jadi pihak yang tidak menyandang perbuatan dianggap sebagai pelaku dari perbuatan yang disandang oleh hasil dari perbuatannya, hasil dari penciptaannya. Kalau makin bahas makin rumit. Silakan. Banyak orang sekarang yang bilang yang putus asa dengan takdir mungkin ya. Mengapa saya diciptakan sedangkan saya tidak meminta untuk diciptakan? Ya. Emang apa masalah kalau langsung diciptakan? Ada pikirannya Saya dunia gitu. diciptakan kenapa harus Kenapa saya diciptakan sementara saya nggak minta diciptakan? Sebelum diciptakan ya nggak mungkin bisa minta kan? Pertanyaannya sudah nggak sudah di luar Nurul Fikri. Kenapa saya diciptakan sementara saya nggak minta diciptakan? Lah, kalau belum diciptakan ya nggak bisa minta. Satu, ya kan? Jadi dia mengandaikan sesuatu yang absurd untuk menyangka sesuatu yang jelas. Yang kedua, apa namanya? Sesuatu yang merupakan ciptaan itu kan pada dasarnya adalah terserah sang pencipta. Ya kan? Dia diciptakan menjadi apa? Kita dulu berbentuk nenek moyang kita tanah liat. Kita sendiri dulu berbentuk cairan. Jin dulu adalah api. Malaikat dulu adalah cahaya. Ketika dia menjadi cahaya, ya kan itu terserah sang pencipta, dia akan dibentuk menjadi apa. Maka pertanyaan ini ada dua maksud. Kalau maksudnya adalah secara logis, maka secara logis ciptaan itu ya terserah sang penciptanya. Mau dijadikan apa, dibentuk apa, diwujudkan menjadi seperti apa. Jangankan penciptaan manusia, kita aja ketika punya barang apa-apa nggak ada persoalan sama sekali kita mau membuat barang itu, karena kita punya kewenangan penuh untuk menjadikan dia apa saja. Ya. Kita punya hak penuh dalam perspektif manusia untuk menjadikan dia apa saja. Kita punya gandum, kita punya kewenangan untuk menjadikan dia jadi roti, menjadikan dia jadi apa lagi? Bodoh, ya, gitu. Menjadikan dia jadi apa lagi? Mereka kan tidak punya kelayakan untuk protes. Kenapa sih dijadikan roti? Kenapa gitu? Ya kan? Karena kewenangannya itu memang dimiliki oleh kita. Kalau kewenangan itu dimiliki oleh kita, maka kita sama sekali tidak layak untuk diprotes. Kewenangan untuk menjadikan kita manusia atau bukan itu dimiliki sepenuhnya oleh Allah. Maka sama sekali tidak layak kita memprotes itu, karena itulah kewenangan Allah. Sudah jelas-jelas berwenang kok diprotes gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang jenis kedua, yang ini lebih apa namanya? Lebih mendekati masuk akal, itu adalah sekedar bertanya, ingin tahu. Bukan memprotes. Bertanya, ingin tahu. Ini salah satu tafsiran pertanyaan malaikat, ataj'alu fiha ayufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Kenapa sih kok membuat apa namanya makhluk yang nanti bakalan menumpahkan darah, bakalan berperang? Kan ini sudah ada nih makhluk. Bukan untuk menentang
atau memprotes, karena itu jelas kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertanyaan seperti ini pertanyaan yang lebih mendekati masuk akal. Akan tetapi itu adalah bertanya tujuan, kan gitu ya. Tujuan dari penciptaan. Maka tadi kunci ketiga apa? Perbuatan Allah itu pertama kita membahas mengenai apakah Allah menyandang perbuatan, kemudian apakah perbuatan itu sebagian bilang. Kemudian pertanyaan ketiga adalah apakah perbuatan itu punya tujuan. Nah, ini jelas punya tujuan. Malaikat juga tahu Allah Subhanahu wa taala punya tujuan. Tapi bertanya lebih dalam lagi, tujuannya apa? Yang gitu. Nah, pertanyaan ini nanti kalau jawab, ya, maka Allah akan menjelaskan tujuan dari penciptaan manusia. Sehingga pertanyaan terjawab, permasalahan selesai. Kan begitu. Kalau tidak dijawab, maka pertanyaan tujuan itu, ya, tapi dia tetap yakin bahwa ada tujuan. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan. Kan gitu. Jadi mau dijawab atau tidak dijawab, ini sama sekali tidak membatalkan posisi Allah sebagai yang berwenang untuk melakukan itu, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala melakukan itu dengan satu tujuan yang mulia. Dan gitu. Maka jawabannya Allah Subhanahu wa taala apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu. I know what I do. Gitu. Artinya gak usah khawatir lah kalau gak usah khawatir, ada tujuannya. Gitu. Walaupun misalnya tidak diberitahu. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi sedikit jawaban bahwa ternyata manusia ini punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh malaikat, antaranya adalah wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Karena punya kelebihan ini, ya mafhumnya, maka ada hasil lain, ya, yang sangat mulia dari makhluk berupa manusia ini, yang itu tidak dihasilkan oleh para malaikat. Para malaikat punya fungsinya sendiri, dan manusia ini akan ada fungsi lain, ya, fungsi lain yang itu menjadi salah satu arah tujuan daripada apa? Penciptaannya, walaupun nanti dia diliputi oleh perbuatan saling bertengkar, saling berperang dan seterusnya. Jadi intinya ada tiga aspek. Ya. Pertama, kalau pertanyaan itu memprotes, ya jelas tidak layak, karena memang ya sang pencipta itulah yang berwenang, mau diapain aja apa namanya ciptaannya gitu, terserah. Yang kedua, kalau pertanyaannya adalah menanyakan apakah ada tujuannya atau tidak, pasti ada tujuannya. Itu sudah berarti tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu kan hanya bermain-main, tidak ada tujuan yang mulia. Yang ketiga, tujuannya secara spesifiknya apa sih? Kenapa kok saya diciptakan? Gitu. Dalam arti tujuan secara spesifik yang dimau oleh Allah. Ini tidak harus kita ketahui dan tidak harus diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan iblis misalnya. Tidak harus iblis saja tidak kepikiran untuk bertanya ngapain saya diciptakan, kafir kan? Dia diciptakannya udah senang gitu. Dia tidak bertanya kenapa saya diciptakan. Dan normalnya orang begitu, diberikan hidup itu sesuatu yang enak. Kan misalnya saya datang disuguhin, kok saya disuguhin kan? Karena ini bukan sesuatu yang menyedihkan. Baru menyedihkan kalau hidupnya itu dipakai untuk yang nggak beres. Itu kan. Kalau hidupnya nggak beres, nah itu baru layak ada protes. Tapi yang diprotes adalah pelaku. Harusnya, gitu ya. Bukan sang pencipta. Maka di situ kesalahan iblis. Babima aghwaytani. Ya kan? Dia memprotes desainernya. Memprotes yang mendesain dia menjadi orang yang buruk. Dia tidak memprotes dirinya sendiri. Beda dengan Adam. Ya. Adam memprotes dirinya sendiri. Menyadari dia berlaku dalam tuh nafsi. Gitu. Menyadari bahwa dia berlaku buruk. Nah, yang seperti ini yang akan kemudian diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang menyadari bahwa dia yang salah itulah
Abu ulaka binikmatika alayya wa abu ulaka apa? Bidzambi, kan itu. Ya, tugas kita itu begitu, menyadari status kita sebagai pertama ciptaan Allah, sehingga terserah warna Allah kita mau diberikan apa saja. Ya. Kemudian yang kedua adalah ketika ada kesalahan, itu kita menyadari bahwa yang layak untuk diprotes itu ya pelaku kesalahan itu. Walaupun itu semua by design, walaupun itu semua sudah ditakdirkan gitu. Tapi yang dicelakan pelaku, bukan yang mendesainnya, karena dia mendesain itu dengan banyak aspek, dengan banyak part, menciptakan iblis karena ada tujuannya, ya, tujuannya mulia. Makanya nggak ada sutradara film di dunia manusia saja diprotes gara-gara dia menciptakan dalam tanda kutip karakter jahat di dalam filmnya. Justru kalau nggak ada yang jahat nggak seru. Kalau nggak ada yang jahat, nggak kelihatan prestasi dari yang baik-baik ini. Gitu. Yang jahat ini memang didesain untuk menjadi menjadi aktor buruk. Gitu. Aktor buruk. Kalau hadis itu masuk yang ada orang yang mau diamal ahli jannah sampai udah sama yang pun yang nanti lagi kok ya susah alaihi tidak kayak amal adina kayak itu lah. Itu kan kalau saya bilang orang ini dia pasti punya dosa yang atas dosa itulah kemudian di akhir ayatnya ambil hidayahnya. Tapi anak pernah dengar juga dari saya Borin kalau nggak salah bilang nggak seperti itu kalau lihat dari hadisnya. Ini memang benar-benar karena kalau dia itu kan ada riwayat lain Fima Abdulinas ya. Kalau seperti itu dia nggak akan mendekatkan diri ke surga. Ini kan hadisnya bilang dia udah dekat ke surga, artinya dia benar-benar mengamalkan amanah jannah gitu. Jadi bukan karena faktor, bukan hanya yang terlihat oleh manusia, yang melainkan memang dia beramal soleh. Akan tetapi di akhir hayat ya Allah cabut hidayah itu. Nah, apakah pemahaman yang kedua ini yang jadi bikin takut gitu? Artinya ada Fima Abdulinas ini digaibkan atau tidak? Enggak bilang. Tidak mau komentari hadis itu sih. Ya kalau hadisnya riwayat itu tetap sahih. Berarti kan ini riwayat yang menjelaskan itu. Menjelaskan maksud dari dekat ke surga itu. Dekat ke surga Fima Abdulinas. Dan memang sahih hadisnya. Seingat saya, iya kalau tidak salah. Tapi saya lupa riwayat Muslim atau riwayat siapa. Bukan, mungkin bukan di Muslim. Jadi pertama dua-duanya itu seandainya pun betul-betul beramal baik, karena rajulala ya'malu bi amali ahli jannati hatta Maikan bainahu wa bainaha illa dira. Fayasbiqu al-kitabu fayamalu bi amali ahli nari fayadkhuluha. Tetap dia masuk neraka itu berdasarkan dia sudah melakukan amalan yang buruk. Ini satu dulu. Ya. Jadi dia masuk neraka itu dengan sebab memang dari dia sendiri. Walaupun ditakdirkan oleh Allah. Ya kan? Nah, dia kemudian maksudnya mengerucut menjadi dia kemudian pertama melakukan amalan yang buruk itu kenapa? Yang gitu. Dia melakukan amalan yang buruk itu kenapa? Seandainya pun itu benar bahwa ini dari awal sampai itu, padahal itu agak mutabat. Ya. Seandainya pun benar, tetap seperti kita membahas amalan buruk pertama kali. Kan dia beramal baik dan seterusnya sudah dibalas oleh Allah dengan berbagai macam balasan. Tidak ada yang menjamin bahwa di hari berikutnya dia masih tetap diberikan hidayah. Kan hidayah itu bonus, bukan balasan, bukan hak yang harus diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan membahasnya soal pembahasan karunia Allah dan fadl Allah, bukan keadilan Allah. Kalau hanya keadilan dia sudah yang faniasul yusra mana? Kalau orang berbuat kebaikan nanti Allah balas dengan kebaikan. Allah
jadikan dia bisa berbuat amal soleh yang lain gitu. Iya, taisir itu merupakan kewajiban Allah atau kan bukan? Ya begitu. Ada yang ditegaskan sebagai kewajiban oleh Allah. Ya. Karena hakon alaina nasrul mu'minin misalnya. Ini. Nah, ada yang tidak ditegaskan sebagai kewajiban. Nah, yang ditegaskan sebagai kewajiban ini pun kalau sudah diberikan, ditunaikan, ya, dan diberikan balasannya, maka yang berikutnya sudah kosong lagi. Sudah kalau diberikan hidayah, maka itu hidayah baru lagi. Ketika hidayah baru ini nggak diberikan, kan gitu. Jadi baik yang pertama maupun yang sesuai dengan Imam Abdul Mus tadi, nggak ada persoalan. Gitu. Karena tetap Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dia beramal buruk itu adalah ada sebab yang layak atau karena dia kosong dari sebab kebaikan. Silakan. Dan ini mengingat sudah jam. Bentar, dari luar dulu kayaknya. Oh, bukan pertanyaan, Ustaz. Oh ya. Ingat ini udah jam 11 ya. Ya. Mungkin ada kawan yang ada dakwah besok pagi. Oh iya. Saya mengusulkan barangkali ada yang kita menutup majelis dulu, barangkali ada yang mau pulang duluan, silakan pulang. Kalau mau lanjut bertanya, silakan menetap di sini. Itu saja. Saya ingin menutup dengan jawaban singkat atas 6 pertanyaan di awal tadi. Jadi kalau kita bisa simpulkan, ini ya memang pembahasannya sebenarnya panjang dan keterbatasan ilmu saya, keterbatasan untuk menyiapkan ini dan waktunya. Sebenarnya bagaimanapun pembahasan panjang itu kan bisa diringkas. Tapi persiapannya kadang butuh waktu lama. Tapi saya ingin jangan sampai 4 pertanyaan tadi, 6 tadi walaupun sudah terjawab di sela-sela diskusi ya, jangan sampai luput. Jadi pertama kita membahas soal perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian membahas soal perbuatan hamba. Walaupun dalam perspektif Ibnu Taimiyah, Hanabilah dan Asy'ariyah, ini para tokoh-tokoh, para ulama-ulama, tetap kita ingin ambil kesimpulannya. Yang kemudian nanti bisa kita yakini sambil dikaji ulang. Yang pertama soal perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan pertama adalah apakah Allah menyandang perbuatan? Itu jawabannya jelas apa? Iya. Nggak mungkin Rabbul Alamin tapi tidak mengatur alam, gitu. Tidak berbuat. Kemudian yang kedua adalah apakah perbuatan itu berdasarkan kehendak, dikehendaki. Oh jelas, fa'alun lima yurid. Ya fa'alu ma yasha. Kemudian yang ketiga, apakah punya tujuan? Jelas. Tapi perlu ditegaskan tujuannya itu adalah tujuan-tujuan yang memang disukai oleh Allah. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disukainya. Bukan hanya kemaslahatan hamba murni seperti keyakinan Mu'tazilah. Lalu sekarang perbuatan hamba. Ini penting. Perbuatan hamba pertama kita harus tegaskan yakin bahwa yang melakukan perbuatan kita ini adalah diri kita sendiri. Perbuatan sadar. Ya. Maka kitalah fa'il dari semua itu. Kitalah sehingga yang layak untuk bertanggung jawab nanti dimintai pertanggungjawaban, dibalas ataupun dihukum karena kita yang sholat, kita yang berdiri, naudzubillah kalau berdosa, kita yang berdosa. Dan pertanyaan kedua, apakah itu diciptakan Allah? Itu harus kita tegaskan. Ya, sehingga jangan sampai seperti Qadariyah. Kita percaya itu sudah diketahui, dicatat, kemudian akan dikehendaki dan diciptakan oleh Allah pada saatnya. Lalu kemudian muncullah perbuatan itu melalui ini kehendak dan rasa suka kita terhadap perbuatan itu, sehingga tidak dipaksa, tidak jabar. Lalu pertanyaan terakhir adalah apakah perbuatan itu diridhoi oleh Allah? Hanya karena Allah menciptakannya tidak berarti Allah ridho dengan itu. Allah menciptakan iblis, Allah ridho nggak dengan iblis? Tidak. Allah menciptakan Fir'aun, Allah ridho nggak dengan Fir'aun? Tidak. Allah menciptakan Abu Lahab, tidak ridho. Allah menciptakan seseorang yang asalnya kafir kemudian menjadi mukmin, pada saat dia masih kafir Allah tidak ridho. Tapi ketika dia berubah tobat menjadi mukmin baru kemudian Allah ridho. Oleh karena itu tidak boleh orang beralasan saya ditakdirkan Allah begini, berarti Allah memang suka saya begini. Ya bilang, nggak boleh. Lausya Allahumma asyrakna wala. Nggak boleh beralasan bahwa ini ditakdirkan oleh Allah, ya berarti Allah suka saya begini. Enggak. Ciptaan Allah itu ada yang disukai, ada yang tidak. Yang tidak disukai ini, itulah yang harus kita
koreksi dan kita evaluasi. Barangkali kesimpulannya itu ya. Allahu a'lam. Kita tutup. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan yang mau pulang, izin Ya. dari satu yang mau lanjut diskusi, Enggak masalah. bagaimana Ustaz? Bisa. Misalnya ada beberapa pertanyaan yang dari luar dari Terima tadi. kasih. Silakan Ustaz. Nah. Ada yang melanjutkan tadi ketika menjawab pertanyaan Ustaz Iman Habib. Dari ketika penulisan Habib Bakar. ini nama